Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu maaf ganggu waktunya. Saya mendapatkan tugas nih Bu nih mengenai pengambilan keputusan tentang masalah yang terjadi di sekolah. Jadi saya diminta untuk mewawancarai bagaimana sih sikap kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Keputusan dengan salah satu masalah yang di sekolah. Betul, iya. Jadi di sini yang ditanyakan bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Pertama tentunya ada laporan dari Bapak Ibu Guru. Mereka melaporkan ke saya kasus A, B, C, dan D. Nah, yang kemarin terjadi yang belakang-belakang ini ada ya, itu ada satu peristiwa ya, kasus besar banget sih, tapi ada satu masalah di mana ada salah satu siswa yang berperilakunya itu masih kurang bagus. Artinya dia suka beli teman, kemudian juga suka berkata kasar, kemudian juga tidak santun terhadap guru, baik guru, penjaga, dan teman-teman kakak kelas yang lebih besar. Tidak ada santunnya, dia senang banget membuli adik kelasnya, kemudian juga bersilang lah gitu sama temennya ya. Kadang-kadang tuh sampai menimbulkan berantem lah di kelas fisik gitu ya, teman dan kelas. Sehingga ada kasus seperti itu. Oh iya, baik Ibu, berarti di sini jadi timbul sebuah dilema etika ya Ibu ya di sini ya. Nah lalu dalam kasus ini Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang mungkin seperti itu? Untuk peristiwa ini, pertama yang saya lakukan adalah saya berbicara dulu dengan wali kelasnya. Saya dari dulu saya cari tahu dulu latar belakang anak ini seperti apa. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi dari guru kelasnya, saya panggil orang tua. Saya bertemu dengan orang tuanya. Dari pertama ibunya dulu yang kita panggil. Kemudian setelah beberapa hari bapaknya kita panggil. Kenapa berbeda cara pengambilannya tidak sekaligus? Karena menurut dari wali kelasnya, maaf orang tuanya dalam proses berpisah. Nah, untuk saya mendapatkan informasi yang tidak saling menyalahkan satu sama lain supaya saya memanggil mereka itu di waktu yang berbeda. Nah, setelah saya mendapatkan informasi dari mereka berdua, saya kemudian berbicara juga dengan anaknya, bicara dari hati-hati juga, dia gimana, seperti apa. Dan tentu saja dari si anak ini sulit tergali apa maunya, karena masih anak SD, belum bisa mengemukakan secara jelas apa yang dia rasa. Dia cuma bilang, aku sebel, aku marah sama mama, aku marah sama papa, aku gak suka ini, aku gak suka itu. Cuma dia bilang, tidak mudah untuk mengajak si anak itu berbicara dengan kita. Jadi kita harus berperan sebagai temannya dia. Kita mulai berbicara dari apa yang dia sukai, kebiasaan dia di rumah seperti apa. Barulah kita masuk, apa sih kalau kita seperti ini? Emang temannya ada yang ganggu atau apa? Nah, dari pembicaraan sampai itu barulah dia mau berbicara sedikit dulu. Tapi ketika kita singgung, emang mama kayak gimana? Dia pun tidak mau bicara. Emang papa kayak gimana? Dia pun tidak mau bicara. Karena mungkin dia merasa takut orang tuanya juga berantem nih kalau misalnya saya ceritain yang sebenarnya. Nah, setelah saya berbicara dengan anak tadi, saya buat lagi jadwal. Saya berbicara lagi kepada kedua orang tuanya sekaligus kita panggil dan kita gali lagi informasinya. Seperti itu sih saya mengidentifikasi masalah dan untuk mencari apa nih cara penyelesaiannya agar si anak ini ketika berubah, sifatnya berubah menjadi baik. Jadi di mata dia itu seolah bahkan temannya yang berbuat baik pun di mata dia itu salah. Jadi Ibu memediasi ya, anak dengan orang tua, orang dengan anak, bagaimana sih bisa terjadi ternyata titik temunya sudah tahu ya Bu ya, ternyata ada masalah di dalam keluarganya, sehingga si anak itu melampiaskan
melampiaskan gitu kan kemarahannya di sekolah dengan kata-kata dan perbuatan yang tidak baik ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menceritakan yaitu langkah-langkah yang akan Ibu ambil ya. Lalu prosedurnya sudah sangat luar biasa sekali Bu. Saya banyak belajar di sini. Lalu dari hal-hal yang tadi Ibu sudah paparkan, apa sih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika ini Bu? Yang saya efektif begini, setelah saya berbicara dengan siswanya, dengan kedua orang tuanya, lalu saya pertemukan juga dengan wali kelasnya, dengan orang tua, tanpa si anak ya, kita dengan orang tua, kita buat satu komitmen bersama bahwa urusan mereka sebagai orang tua yang sedang bersengketa ibaratnya itu dikesampingkan dulu, tapi membuat satu komitmen satu jalur antara wali kelas dan orang tua. Langkah apa yang kita mau ambil? Peran mereka sebagai apa yang mau kita ambil? Kesampingkan dulu egois dan lain sebagainya. Dan si wali kelas pun ini, si guru ini pun harus bisa mengkondisikan kepada teman-teman satu kelasnya untuk memahami kondisi si anak ini agar tidak menimbulkan emosional si anak. Misalnya anak-anaknya dikondisikan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang memancing kemarahan si anak, atau anak-anak yang lain dikondisikan untuk mengajak si anak ini bermain bersama, mencegah anak-anak lain untuk menanyakan hal-hal yang tidak dia sukai. Seperti apa itu dijelaskan oleh guru kelasnya. Dan juga guru kelasnya di sini juga artinya menjadi pengenal juga sih untuk dia dengan teman-temannya, supaya mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan emosi si anak itu. Sangat luar biasa ya Bu. Jadi wali kelasnya pun mengkoordinasi teman-teman di kelasnya untuk menjaga emosi si anak ini agar tetap terjaga ya nanti Bu. Misalnya dalam melaksanakan ada kasus-kasus seperti ini, apa Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dari etika? Lalu apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau prosedur khusus gitu untuk melakukan ini? Ada sebuah jadwal. Misalnya ya udah ketemu dengan wali kelas, misalnya minggu pertama besok tanggal sekian, kemudian 2 hari kemudian bertemu dengan ibunya, 1 hari kemudian bertemu dengan ayahnya. Nah, kita lakukan evaluasi, 1 minggu evaluasi, belum ada hasil, kemudian kita jadwalkan lagi pemanggilan yang dimana orang tua itu bisa datang. Kemudian setelah kita sepakati, bahkan tadi setelah kita temukan cara solusi pengecapan masalah pun, itu saya masih akan buat jadwal pertemuan lagi. Nanti kita saya 1 minggu atau 2 minggu kemudian setelah tadi kita putuskan oke, langkahnya seperti ini, 2 minggu kemudian saya buat jadwal dengan guru kelasnya untuk mengevaluasi setelah dilakukan seperti ini apa hasilnya. Dari hasil itu misalnya masih kurang nih, saya buat lagi jadwal bertemu dengan orang tua. Jadi memang kita bertahap. Kalau untuk kasus seperti ini ya biar jadi tidak bisa sepakat. Saat itu saya katakan harus benar. Jadi tetap saya buat evaluasi mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dilanjut. Mana langkah ke depan seperti ini Bu. Oh ternyata anak ini tambah semakin tidak nyaman. Gitu kan kita lihat. Kalau sudah ada perbaikan dulu, yang tadinya dia mau bercerita sekarang sudah mulai bercerita Bu. Oke kita lanjut, kita tunggu 2 minggu lagi nih. Karena kalau 1 minggu saya rasa belum ya. Kita tunggu 2 minggu lagi, kita jadwalkan lagi. Sudah ada perubahan, kita lanjut ya sampai adalah perubahan yang benar-benar signifikan dari si sampai hasilnya terlihat ya. Ibu di dalam sekolah itu saat Ibu mengambil keputusan ada nggak sih Bu seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam diri yang seperti ini? Mungkin yang membantu saya di sini adalah si anak tadi saya tanyakan. Biasanya anak itu ada yang rasa kedekatan dengan guru lain, ada dengan ibu siapa atau dengan salah satu guru pengajar di sini lah. Mungkin guru bilang, nah di sekolah sekarang ini anak merasa dekat dengan satu guru dinas seni, guru agama, dia merasa nyaman, dia merasa dekat. Nah melalui si guru dinas inilah yang menjadi mediator.
juga sih si anak ini bercerita. Jadi si guru belas tuli tadi juga kan mau berkolaborasi dengan guru kelas, kemudian dia juga bersedia melakukan itu. Jadi pada saat yang istirahat, si anak tadi dipanggil sama guru belas tuli tadi, ngomong bareng, diajak ngobrol bersama. Akhirnya kan faktor dari guru belas tuli juga itu berbeda. Harusnya kan psikolog ya, DP ya, kalau di sekolah ini kan belas tuli negeri kan tidak ada DP, jadi kita ya berdayakan seperti itu saja lah, dimana si anak ini merasa nyaman dengan siapa dia masuk. Ya, itu juga udah sangat luar biasa, terkoordinasi, terstruktur, dan sudah ada penanganan langsung ya Bu ya. Kalau menurut saya itu udah hal yang sangat luar biasa. Lalu apa namanya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik gitu loh dalam mengambil keputusan di Lentera Etika ini? Pembelajarannya bahwa memang keberhasilan dalam menangani setiap masalah itu tidak terpaku pada saya sendiri. Saya harus bisa menjalin kerjasama, harus bisa menyatukan semua elemen yang ada di sekolah, kelas, dari sini, keamanan, kelas, dan semuanya itu memang harus punya satu visi dan misi yang sama. Artinya dan saya itu sebagai kepala sekolah harus bisa mencari mana nih teman-teman yang bisa diajak bareng menyelesaikan masalah ini. Oh mungkin dengan ibu ini cocok untuk masalah ini, tapi tidak cocok untuk masalah yang lain. Itu artinya saya harus mempunyai kejelian untuk menarik teman-teman mana nih yang bisa kita ajak berdiskusi untuk satu masalah ini. Artinya itulah pembelajaran yang bisa saya rasa. Saya tidak boleh egois dengan pengalaman saya sendiri. Saya tidak boleh merasa saya mampu loh sendiri menyelesaikan ini. Jadi saya tetap harus melihat kekurangan saya, bahwa saya banyak membutuhkan juga teman-teman di sini, masukan dari teman-teman dulu, saran dan lain sebagainya. Itu sih Sangat luar biasa ini. Tidak salah saya menjadikan Ibu sebagai panutan saya. mungkin kalau mantan masih jauh kali ya, cuma saya berusaha semampu saya. Jadi inti dari semua ini kita kembali ke anak ya Bu ya, untuk Ya. kepentingan peserta didik. Kepentingan kita didik semuanya. Sangat luar biasa sekali Bu, sudah banyak bantu saya untuk pengalaman hari ini yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Akhir kata, saya menutup perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Haji, saya mengganggu waktu. Ya, nggak apa-apa. Gimana kabar Bu Haji? Baik, sehat. Bu Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya Ibu punten dong. Ini kan saya kan mendapat tugas nih Bu nih dari Ya. Direktorat untuk mewawancarai bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah sebagai pemimpin. Jadi kan selama Ibu menjadi pemimpin banyak terjadi masalah-masalah atau kasus-kasus ya Bu ya. Bagaimana sih Ibu menyikapi kasus tersebut gitu loh. Terus apakah Ibu pernah menemui kasus yang Ibu anggap yang dialami di sekolah ini gitu Bu? Oh ya, terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Saya pun akan membahas yang saya alami dari pertama saya datang ya ke sini. Saya merasa mengganjal di hati saya, yaitu tentang kebersihan. Di sini saya lihat sekolahannya sangat bagus. Di antara Kecamatan Ciputat mungkin yang paling bagus sekali di sini, besar, bagus, muridnya juga banyak. Tapi waktu saya datang setelah terima jabatan di sini, sekolahannya sangat kotor, nggak terurus, debu-debu atau sampah-sampah berserakan di mana-mana, terutama di bawah kolong-kolong ini, kolong-kolong meja murid. Di depan juga taman-taman juga nggak keurus, nggak ada penghijauan. Maksudnya bukannya nggak ada, penghijauannya kayaknya nggak terawat. Pas saya lihat datang, ya pokoknya dari lantai pertama sampai lantai ketiga, kamar mandi masih kotor. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kayaknya kebersihannya pun kurang. Tapi di sini bukan yang disalahkan, bukan yang murid. OB dari kelas 1 sampai kelas 6 kayaknya kebersihannya pun kurang. Tapi di sini bukan yang disalahkan, bukan yang murid, OB-nya.
OB-nya tuh ada 3. Di lantai pertama Pak Ujang, lantai kedua Pak Denny, lantai ketiga Pak Yanto. Saya udah selalu memanggil mereka 3-3-nya. Gimana caranya supaya sekolah ini gurunya nyaman, muridnya juga nyaman, terlihat dijual ke masyarakat pun lebih bagus lagi dari yang kemarin-kemarin. Saya selalu ngasih arahan-arahan kepada OB-OB saya di sini. Berarti ibu udah mengambil langkah-langkah ya Bu Iya. untuk memperbaiki masalah ini ya Bu. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur yang ibu lakukan selama ini untuk memperbaiki hal kebersihan di sekolah bagaimana Bu? Iya, caranya saya memanggil mereka secara pribadi. Setiap itu, Pak, tolonglah ini, tolong ini bersihkan, ini, supaya jangan ada sampah-sampah lagi yang berserakan. Pas ini ke guru-gurunya gak WC harus bersih supaya guru sama muridnya nyaman. Saya bilang, kata mereka baik Bu. Ya saya selalu setiap hari memantaunya itu selama saya pindah, kan saya baru pindah itu selama 3 tahun lah. Alhamdulillah mereka tuh mulai ada peningkatan sedikit, cuman sedikit. Tapi sudah ada perubahan ya Bu ya. Udah ada perubahan. Pas saya selalu melihat, aduh WC-nya gimana ya lantai pertama. Oh ternyata WC-nya alhamdulillah udah bersih sedikit. Ruangannya juga dari kelas 1, pertama kan lantai kelas 1 dulu, kelas 2 saya selalu memasukinya WC. Alhamdulillah waktu itu OB lantai pertama udah ada kemajuan. Sampah-sampah pun yang di depan udah ada juga kemajuan, kayaknya dilihatnya udah makin terlihat lah sekolahnya tampak bagus, rapi. Sama juga lantai pertama, kedua, ketiga juga begitu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah ada perubahan. Di mana ibu mengalami dilema etika, kok sekolah bagus banget tapi kotor gitu, padahal OB-nya Ada terdapat 3 orang ya Bu Iya, ya. Lalu ibu mengambil kebijakan-kebijakan secara berkala sehingga terjadi perubahan. Nah lalu ini Bu, dari kebijakan yang ibu ambil gitu, Iya. terus kebijakan yang paling efektif gitu Bu, yang paling efektif yang ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan ini sehingga oh nih kena nih bisa berubah nih sih petugasnya itu yang mana ya Bu? Oh, yang paling efektif itu kayaknya ya saya juga kan menilai seseorang ya. Ya saya menilai Pak Yanto. Kayaknya lantai 3 gitu kan ya. Bersih. Pas saya lihat terus lantai kedua. Lantai pertama enggak belum ya, belum. Tapi saya nggak putus asa. Setiap itu saya selalu memanggil Pak Ujang, ini masih kotor-kotor. Saya bilang itu harus begini-gini. Siap Bu. Ya alhamdulillah. Sedikit demi sedikit, lama-lama sudah ada perubahan. Terus gini Bu, yang menjadi tantangan nih Bu, dalam upaya ibu mengingatkan kan pastinya kan selain OB juga kan guru-guru juga harus diingatkan juga ya Bu ya agar mengingatkan anak terutama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu tantangan terbesar menurut ibu itu apa Bu? Oh ya tantangannya gini ya, kita kan nggak sekaligus untuk membalik telapak tangan. Tidak semudah membalik telapak tangan ya Bu ya. Ya tantangannya terutama murid. Murid kan harus kerjasama sama guru. Tapi kita mengajak gurunya dulu. Ayo Bapak Ibu, tolong sikapi anak gimana caranya supaya enggak membuang sampah di dalam kelas. Saya menyediakanlah tempat sampah atau di laci-laci. Itulah tantangan yang itu. Gimana caranya setiap hari anak enggak membuang sampah ke kolong meja. Pertama ya itu tadi saya menyikapi gurunya dulu. Saya bilang, Pak tolonglah rumah sekolah rumah kita kedua. Rumah pertama ada rumah kita. Saya selalu ngasih pembinaan begitu ke teman-teman atau ke guru-guru atau ke OB ke anak-anak. Luar biasa Ibu. Iya. Jadi dalam ibu menindaklanjuti ya Bu ya permasalahan yang ada, itu apakah ibu memerlukan jadwal khusus atau prosedur khusus gitu Bu? Apa memang langsung ditindaklanjuti Bu? Enggak, saya enggak ada jadwal. Pokok setiap saya datang, saya selalu menegur. Oh ini kurang bersih, terutama ke ruangan saya, gitu ya. Ruangan saya juga
membersihkan lantai pertama. Pak Ujang, Pak tolonglah ini debu-debu, bagaimana caranya supaya nggak ada debu. Baik Bu, saya bilang, saya selalu memantau setiap hari, nggak ada jadwal. Setiap saya datang, saya selalu melihat kok dari lantai pertama sampai Berarti kapan saja dan iya, dimana kapan ya. saja. Nah, kalau dijadwal kan dia tahu. Iya, Oh, selalu luar biasa Bu. iya. Jadinya tidak ada pura-pura ya Bu Enggak. ya. Jadi selalu oh iya, saya harus mentaati setiap hari gitu ya Bu ya, untuk banyak kebersihan baik Ibu. Lalu di sekolah ini Bu, yang sekolah yang Ibu pimpin, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu untuk mengambil satu keputusan? Oh iya, ada insya Allah semua guru-guru. Saya tanya, terutama senior, gimana ya caranya? Nah, kita merangkul ya sama-sama secara pribadi. Kita memanggil, oh ini, kita panggil secara berkala terus. Oh iya Bu, begini. Berarti didiskusikan tetap Iya. ya dengan Iya. sesama seluruh Semua warga sekolah yang ya. ada. Jadi ada kolaborasi juga Iya. ya. Alhamdulillah. Bagus banget Ibu dengan kepemimpinan Ibu. Lalu untuk apa namanya nih yang terakhir nih Bu nih, dari kasus ini nih Bu nih, masalah kebersihan. Iya. Terus pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dalam pengalaman mengambil keputusan ini Bu? Oh iya, ya sekarang ya saya udah melihat gitu ya. Saya kan karena temanya kebersihan, udah banyak kemajuan. Wali murid pada bilang ke saya semenjak kedatangan saya, katanya alhamdulillah sekolahnya udah bersih dibanding dari kemarin. Tapi saya bilang itu atas kerjasama guru sama OB, saya selalu kerjasama sama mereka, terutama pada anak-anak. Jadinya sampai sekarang ya beginilah adanya, sekolahnya udah tambah bagus, jadinya tambah bersih. Orang dinas juga mengatakan, sekolahnya bersih. Teman-teman saya pada mengatakan begitu. Tapi kan kita bukannya kita yang menilai, orang lain. Iya. Itulah. Ya, alhamdulillah berarti sudah berhasil ya Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah Ibu, makasih banyak telah membantu tugas saya pada hari ini. Saya berharap Ibu terus mendukung program guru penggerak yang saya sedang ikuti ya Bu ya. Saya sangat berharap saya dapat juga turut berperan aktif gitu Bu untuk membangun sekolah kita sama-sama Bu. Alhamdulillah, Iya. saya sangat mendukung dengan guru ke Pelajari ya, teman-teman. Bu, Ya, kebijakan curahkanlah punya segini-gini, kasih pengalaman lebih bagus lagi. Udah banyak menunjang, saya lihat kelasnya juga udah paling bagus. Saya pun selalu memperhatikan dari belakang, gimana nih ya guru penggerak cara mengajarnya. Saya bilang udah, ya semoga kedepannya lebih bagus lagi. Saya pun sangat mendorong, sangat selamat, semoga lancar dan sukses. Amin, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya.